A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-44 hingga 49, ayat 44 hingga 49 dari surah Al-Mu'minun, yaitu menerangkan bahwasanya selepas Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam dan juga Nabi Hud alaihi salam, rupanya Allah juga mengutus rasul-rasul selepas mereka, karena umat-umat diciptakan setelah kaum Ad dibinasakan, diciptakan lagi umat-umat berikutnya. Kemudian setiap umat itu diutus kepada mereka rasul-rasul. Hanya saja setiap kali rasul diutus kepada mereka, mereka mendustakan rasul tersebut, sehinggalah sampai kepada rasul Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dan kaumnya di negeri Mesir pun juga mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dibinasakan ditenggelamkan di dalam laut. Kemudian Nabi Musa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat, yaitu yang diturunkan kepada beliau melalui kitab suci Taurat bersama dengan Nabi Harun alaihi salam kepada Bani Israel, dengan harapan Bani Israel itu mendapat petunjuk. Tetapi ramai pula dari kalangan Bani Israel itu yang tidak mau menerima syariat Taurat. Bahkan ketika kitab Taurat itu diturunkan, mereka enggan untuk menerima kitab Taurat tersebut. Seperti yang kita telah pelajari di surah Al-Baqarah, sampai diangkatkan bukit Tur Sina di atas kepala mereka, sehingga kalau mereka tidak juga menerima kitab Taurat, akan dihempapkan, akan ditimpakan bukit itu kepada mereka sehingga mereka mati. Akhirnya mereka menerima kitab Taurat itu. Tetapi setelah kitab Taurat itu diterima, mereka ketahui kandungannya itu tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan kitab Taurat itu ke belakang mereka. Apakah Nabi Musa saja yang diutus kepada Bani Israel? Tidak. Bersama dengan Nabi Musa ada Nabi Harun. Kemudian setelah itu banyak Nabi yang diutus kepada Bani Israel, sampailah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir yang diutus kepada Bani Israel, yaitu Nabi
Isa alaihi salam. Tentang Nabi Isa ini di ayat yang berikutnya, yaitu di pertemuan yang akan datang. Jadi yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah rasul-rasul yang diutus kepada kaum-kaum mereka. Tetapi setiap kali rasul diutus, kaum-kaum itu mendustakan rasul-rasul tersebut. Termasuk juga Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun dan pengikutnya juga didustakan. Kesudahan mereka yang mendustakan kebenaran itu adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita pada hari ini adalah siapa yang menolak kebenaran, maka ia akan berhadapan dengan petaka atau bencana, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan melalui sunnatullahnya ketetapan yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman, yaitu siapa yang menolak kebenaran akan dibinasakan. Sengsara di dunia, dan sudah pasti sengsara di akhirat. Maka pelajaran bagi kita adalah memastikan diri kita berhati-hati, berwaspada, jangan sampai tergelincir, jangan sampai menyimpang dari jalan yang benar. Pegang kuat-kuat syariat. Addu 'alaiha bin nawajid, yaitu gigit. Kalau ibaratnya apa yang kita ingin pegang dengan mulut kita, gigit dengan gigi geraham. Kalau gigi depan tak kuat, kalau gigi geraham itu kuat. Maka begitu pula lah kita dalam menjalankan agama ini, pegang agama kuat-kuat, jangan sampai lepas. Bisa lepas, bisa, karena dunia ini sangat mempesona, sangat memperdaya, dan di sana ada musuh kita yang selalu mengintai siang malam, di mana saja, dengan berbagai cara, yaitu musuh yang nyata semenjak Nabi Adam dahulu lagi, nenek moyang kita yang pertama, sampai hari ini, yaitu syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi setiap kali kita mengkaji tentang kisah dalam Al-Quran, mudah-mudahan bertambah pengetahuan dan bertambah pula keimanan kita, kemudian bertambah pula kewaspadaan kita dalam menjalani hidup ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan kata per kata dengan harapan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Kemudian setelah itu ketika kita membahas tafsirnya, maka akan lebih mudah kita memahami makna yang ada di setiap ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh fa'atba'na ba'dahum ba'dan waja'alnahum ahadits fabu'dan liqaumin la yu'minun. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma," kemudian, arsalna, kami mengutus, Allah Subhanahu wa taala mengutus rusulana, rasul-rasul kami, tatra, berturut-turut, yaitu setiap diutus
kemudian berakhir, maka diutus lagi rasul berikutnya, kemudian berakhir pula meninggal dunia umpamanya rasul itu, maka diutus lagi rasul berikutnya. Kulla tiap majaa datang ummatan kepada umat rasuluha rasulnya, kadzabuhu mereka mendustakannya. Jadi Nabi Nuh dahulu didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Saleh didustakan, Nabi Ibrahim didustakan, Nabi Musa didustakan, Nabi Muhammad didustakan. Yang mengikuti Nabi Muhammad sekarang pun juga didustakan. Fa'atba'na, lalu kami ikuti atau kami ikutkan ba'dahum sebahagian mereka, ba'dan ke atas sebahagian yang lain, wa ja'alnahum dan kami jadikan mereka ahadits sebagai bahan bicara, yaitu bahan pembicaraan, bahan percakapan. Fa bu'dan, maka kecelakaanlah liqaumin bagi kaum la yu'minun yang tidak beriman. Kecelakaan mana dijauhkan dari rahmat, maka dijauhkan dari rahmat dari kaum yang tidak beriman. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut, setiap kali datang kepada umat itu rasul mereka mendustakannya. Lalu kami ikuti sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka sebagai bahan pembicaraan. Maka kecelakaanlah bagi kaum yang tidak beriman. Ayat berikutnya, summa, kemudian arsalna, kami utus Nabi Musa, wa akhahu, dan saudaranya Harun, Nabi Harun, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, wa sultanim mubin, dan dengan sultan yang nyata. Nanti kita terangkan apa makna sultan ini. Sultan maknanya kekuatan atau hujjah. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan dengan sultan yang nyata. Ada yang menerjemahkan sultan ini dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik. Ayat berikutnya, ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun itu diutus kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya, pembesar yang berada di sekeliling Fir'aun. Fastakbaru, mereka menyombongkan diri, wa kanu, dan adalah mereka itu kaum alin, yang meninggi. Meninggi ini sombong, kaum yang angkuh. Nabi Musa, Nabi Harun diutus kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, lalu mereka menyombongkan diri dan adalah mereka kaum yang angkuh atau yang tinggi hati. Ayat berikutnya, faqalu, maka mereka berkata, mereka siapa? Fir'aun dan pembesar-pembesarnya berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman, li basyaraini, kepada dua orang, mislina, yang sama dengan kami. Itu perkataan sombong itu. Kami pula yang akan beriman kepada Musa dan Harun itu. Wa qaumuhuma, dan kaum mereka berdua, kaum mereka Nabi Musa dan Nabi Harun itu, lana, kepada kami, abidun, tunduk dan patuh. Mereka itu orang-orang yang tunduk dan patuh, maknanya pekerja-pekerja kami. Kami pula akan beriman kepada Musa dan Harun itu. Kaum mereka saja tunduk dan patuh kepada kami, pekerja-pekerja kasar kami pula akan beriman kepada mereka. Oh tidak, ini perkataan yang angkuh dan sombong. Fakazzabuhuma, maka mereka mendustakan Musa dan Harun, keduanya Musa dan Harun. Fakanu, maka adalah mereka itu minal muhlakin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dibinasakan. Dibinasakan, kalau Fir'aun
dan pemuka-pemuka yang mengikutinya itu dibinasakan dengan tenggelam di lautan. Maka mereka mendustakannya Nabi Musa dan Harun, lalu mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dibinasakan. Ayat berikutnya, walaqad, dan sesungguhnya ataina, kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, kitab suci. Kitab suci apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Kitab suci Taurat. La'allahum, mudah-mudahan mereka yahtadun, mendapat petunjuk. Tadi Fir'aun dan pemuka-pemukanya sudah dibinasakan. Kemudian diceritakan pula Nabi Musa mendapat Taurat dan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Mereka yang dimasukkan siapa sekarang? Kalau Fir'aun dan pemukanya sudah dibinasakan, maka yang dimasukkan dengan mereka di ayat ini adalah Bani Israel, yaitu yang bersama dengan Nabi Musa yang menyeberang selamat sampai ke daratan seberang. Karena yang dibinasakan, yang ditenggelamkan itu adalah Fir'aun dan tenteranya. Berarti Nabi Musa itu diutus kepada dua, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang tempatan di negeri Mesir. Kemudian Nabi Musa juga diutus kepada Bani Israel yang asal mereka adalah dari Palestina. Mereka berhijrah kemudian menetap di Mesir, tapi kemudian keluar lagi dari Mesir karena Fir'aun dan tenteranya mengejar Bani Israel. Nah, inilah dia beberapa ayat yang kita pelajari tentang kisah mudah untuk difahami, tetapi susah untuk diamalkan. Buktinya sampai hari ini banyak tidak orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau menerima kebenaran. Banyak sekali. Manusia, kalau kita sebut manusia secara keseluruhan, berapa banyak manusia di muka bumi pada hari ini? Hampir 7 miliar. 7 miliar yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, umat Islam saja. Umat Islam itu berapa jumlahnya? Cuma tak sampai 2 miliar. Berarti 5 miliar lagi kafir. Kemudian umat Islam yang 2 miliar ini apa betul-betul mentauhidkan Allah? Seperti yang di negeri kita ini, berapa jumlahnya ini? Yang betul-betul mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, sedikit sekali. Jadi sepanjang zaman, mulai dari dahulu hingga sekarang, yang mendustakan kebenaran itu banyak, dan yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Berarti nanti mana yang lebih banyak, penghuni surga atau penghuni neraka? Penghuni neraka. Maka jangan ikut banyak. Karena pada hari ini saya ikut pendapat orang banyak aja lah. Jangan. Belum tentu lagi pendapat orang banyak itu benar. Lalu kalau mau mengikut siapa? Mengikut orang yang berpendapat dengan Al-Quran. Sandaran atau alasan mereka berpendapat itu wahyu Al-Quran atau hadis Rasulullah. Meskipun orang yang berpendapat dengan wahyu itu jumlahnya sedikit, ikut yang sedikit itu, karena kita memihak kepada yang benar, bukan memihak kepada yang membayar pula. Karena boleh jadi ada orang yang kaya raya, dia bisa membayar ramai orang, dia bisa membayar akademisi, profesor, doktor bisa dibayar, sehingga membuat opini, kemudian banyak orang yang terpedaya, ramai orang menjadi ikutan. Belum tentu lagi ramai orang, banyak orang itu adalah benar. Jadi yang penentu kebenaran itu adalah wahyu. Sesuai dengan wahyu, sesuai dengan Quran dan hadis atau tidak sesuai, itulah dia yang benar. Meskipun yang memihak kepada yang benar itu jumlahnya sedikit. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu mudah untuk difahami, tetapi mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan ke tafsir ayat. Jadi terjemahan sudah, kemudian tafsir yang ringkas juga sudah. Sekarang kita pindah ke penjelasan yang lebih panjang.
Thumma arsalna rusulana tatra. Thumma, kemudian, ketika kita mendapatkan perkataan kemudian di pangkal ayat, berarti ayat ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Tentang kisah juga. Jadi ada kisah. Nah, antara kisah dengan kisah itu disambungkan dengan perkataan summa, kemudian. Kalau disebut kemudian, bermakna antara kisah yang sebelumnya dengan kisah yang sesudahnya boleh jadi ada rentang waktu tertentu. Jadi tidak langsung. Jadi antara Nabi apa sebelum ini? Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Kemudian kami utus rasul-rasul. Nah, boleh jadi ada rentang waktu antara Nabi Hud itu dengan Nabi yang diutus selepasnya. Thumma, kemudian, berarti ayat yang akan kita bahas ini tidak boleh dilepaskan dari ayat yang sebelumnya. Bermakna ayat-ayat ini adalah kumpulan kisah-kisah. Kemudian kami utus rusulana, rasul-rasul kami. Kalau disebut rasul, bermakna yang mengutusnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus rasul itu dengan apa? Dengan wahyu, dengan syariat. Jadi rasul itu menyampaikan syariat yang mereka terima dari Allah. Syariat itu bukan dari diri rasul itu sendiri, tidak. Rasul itu hanyalah menyampaikan apa yang diterima dari Allah. Wa ma alaina illal balagh. Setiap rasul mengatakan, tidaklah yang kami sampaikan melainkan yang kami terima dari Allah. Kami terima, kami sampaikan. Maka salah satu sifat rasul itu adalah tabligh. Tabligh maknanya menyampaikan. Disampaikan, semua disampaikan. Tatra, berurutan atau berturut-turut. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat itu atau generasi itu tanpa rasul. Jadi setiap umat ada rasul, setiap umat ada rasul, setiap umat ada rasul. Mengapa setiap umat dikirim kepada mereka rasul? Supaya tidak ada alasan bagi umat itu nanti di hadapan Allah. Ya Allah, kami tak tahu kebenaran karena tidak ada rasul yang diutus kepada kami. Tak ada alasan seperti itu. Jadi begitu juga pada hari ini. Ya Allah, kami tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Mau tidak boleh, tidak mungkin akan beralasan seperti itu. Apa sebab? Sebab rasul dari dahulu terus diutus tanpa henti. Sekarang rasul yang terakhir di akhir zaman kan sudah meninggal dunia. Ya, rasulnya telah meninggal dunia, tetapi ajaran rasul dijaga dan dipelihara oleh Allah, sehingga ada warathah, yaitu pewaris rasul, yaitu para ulama. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para rasul, menyampaikan. Sampai hari ini para ulama di mana saja, bahkan para ulama siang malam 24 jam waktu mereka adalah untuk menyampaikan dakwah kebenaran. Bahkan kita dengar para ulama telah mewakafkan diri mereka untuk berdakwah. Nah, biasanya kita dengar itu yang mewakafkan itu adalah manusia yang memiliki harta. Tapi ini pula ada yang mewakafkan diri, sehingga apa yang ia lakukan sepenuhnya hanyalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Habis usia, habis umur hanya untuk berdakwah saja. Ada sepanjang masa hingga akhir zaman. Jadi tidak ada alasan siapapun manusia nanti di hadapan Allah bahwasanya tidak pernah sampai syariat kepada mereka. Kemudian kami utus rasul-rasul berurut-urutan, yaitu berturut-turut. Kemudian diterangkan, kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Setiap kali umat itu datang kepada mereka rasul mereka mendustakannya. Setiap kali. Bermakna kalau disebut setiap kali bermakna
dari dahulu hingga sekarang tidak ada rasul yang tidak didustakan. Tinggal lagi jumlahnya saja sekarang. Ada yang banyak jumlahnya, ada yang sedikit. Kemudian juga ada yang mendustakan rasul itu dengan kasar, dengan menuduh rasul itu gila, dengan menuduh rasul itu penyihir, dengan menuduh rasul itu sebagai dukun, dengan menyebut rasul itu sebagai orang bodoh, dengan menyebut rasul itu macam-macam. Kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad ada tuduhan seperti itu? Ada juga. Kepada ulama pada hari ini ada? Ada juga. Ulama bodoh ini, tak mau dunia, bodoh. Ada juga. Itu ulama lurus-lurus. Padahal kalau lurus-lurus itu kurus. Kalau mau gemuk, mau cepat kaya, maka ikutlah selera penguasa. Enggak. Ulama mesti lurus dan mesti istiqamah dan mesti sanggup menerima risiko apapun. Sanggup dimiskinkan, sanggup dicaci dan dimaki, sanggup dipenjara, sanggup dibunuh, sanggup. Kalau tidak, jangan. Karena risalah ini memang risalah para rasul yang akibatnya sama dengan yang pernah ditanggung oleh para rasul dahulu, yaitu didustakan. Setiap kali datang rasul kepada umat, setiap kali datang kepada umat itu rasul mereka mendustakannya. Mereka mendustakan rasul. Kalau mereka mendustakan rasul, bermakna yang benar itu siapa? Rasul atau mereka? Mereka mendustakan rasul. Dalam pandangan mereka, dalam pandangan umat itu yang betul. Karena disebut mendustakan rasul, berarti mereka berpendapat bahwasanya rasul itu salah. Maka mereka dustakan rasul. Tapi sebenarnya yang benar itu siapa? Rasul atau umat itu? Nah, berarti penentu benar salah itu bukanlah umat itu, bukanlah manusia. Penentu benar salah itu adalah wahyu, yaitu Allah melalui firman-Nya. Siapa yang benar? Yang mentauhidkan Allah, itu dari wahyu. Siapa yang benar? Yang mentauhidkan Allah atau yang menyekutukan Allah? Nah, wahyu ada menyebut ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah itu dengan apapun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Nah, itu yang dikatakan Rasul. Tetapi yang dipercayai oleh umat itu, oleh masyarakat, oleh kaum itu adalah Tuhan itu banyak. Ada dewa-dewa, dewi-dewi, banyak sekali. Ada Tuhan berupa manusia, ada Tuhan berupa naga, ada Tuhan berupa singa, ada Tuhan berupa sapi, lembu, ada Tuhan berupa buaya, ada Tuhan berupa macam-macam, banyak sekali, berupa matahari yang disembah. Nah, itu adalah kepercayaan kaum. Menurut kaum itu pula yang benar. Kepercayaan itulah yang benar. Menurut Rasul, berdasarkan wahyu, yang benar adalah Tuhan yang sebenarnya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, siapa yang benar? Rasul dengan wahyu atau kaum dengan kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka? Maka tentulah orang yang berakal pastilah akan menentukan bahwasanya yang benar itu adalah Rasul, karena kebenaran itu adalah yang datang dari sisi Allah, bukan yang dari manusia. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal.
Setelah kebenaran yang datang dari sisi Allah itu, setelah kebenaran yang datang dari sisi Allah itu, setelah itu hanyalah dalal. Dalal itu apa? Kesesatan. Jadi yang datang dari manusia itu adalah kesesatan. Yang kita sebut tadi itu kepercayaan yang ada di timur dan di barat. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah syaitan merah katanya. Ada yang menyembah macam-macam. Nah, semua itu adalah kepercayaan yang dibuat-buat oleh manusia. Dibuat-buat, itulah dia yang dusta. Yang dusta mendustakan. Itu kan aneh ya? Tapi itulah yang berlaku. Maka kalau tidaklah kita belajar firman Allah ini, mungkin kita juga akan mendustakan kebenaran dan membenarkan dusta. Boleh jadi. Pernah tidak dengar sekarang ini? Paling tidak mengatakan semua agama itu sama. Ada tuh kita dengarin. Agama semua sama. Kalau semua agama sama, macam mana nanti menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur? Apa agama kamu? Dijawabnya semua agama sama. Selamat tidak ya dari pertanyaan malaikat nanti. Padahal banyak ayat Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama para nabi itu agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam tak akan diterima agama yang selain Islam itu. Dan dia nanti di hari akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jelas ayat ini. Sudah jelas. Masih juga lagi berfahaman pluralisme itu. Pluralisme. Sekarang dengan istilah pluralisme agama. Agama banyak. Ada pula menyebut agama Abraham, agama Nabi Ibrahim. Karena agama Yahudi, agama Nasrani ini kan datangnya selepas Nabi Ibrahim, kan anak keturunan Nabi Ibrahim. Maka semua agama itu sama karena itu adalah agama Abraham. Entah dari mana datangnya. Fa'atba'na ba'dahum ba'dan. Lalu kami ikuti sebagian mereka atas sebahagian yang lain. Kami ikuti maknanya berakhir satu generasi, berlanjut ke generasi berikutnya, kemudian dicelakakan, dibinasakan, kemudian digantikan pula dengan generasi yang berikutnya. Wa ja'alnahum ahadits, dan kami jadikan mereka ahadits. Kami jadikan mereka itu pembicaraan. Maknanya jadi pembicaraan. Sekarang kan kita membicarakan kaum Ad. Siapa kaum Ad itu? Kaum yang berdiam di gunung, di lembah. Gunung itu ditempati, dibuat bangunan di atas gunung. Lembah juga dijadikan benteng-benteng. Kemudian mereka ini akan ada cerita pembicaraan. Kemudian mereka ini diberi kekuatan badan oleh Allah. Bukan hanya kekuatan badan, kecerdasan akal oleh Allah. Kemudian dilimpah ruahkan nikmat Allah kepada mereka ini. Tetapi malangnya mereka, ini jadi pembicaraan. Tapi malangnya mereka mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian mereka dibinasakan dengan apa cerita sebelum ini? Yang dibicarakan, yang diceritakan, dibinasakan dengan angin kencang yang mengeluarkan suara yang membinasakan mereka sebelum pagi hari. Jadi sebelum sampai ke pagi hari mereka sudah mati bergelimpangan. Fabu'dan liqaumin la yu'minun, maka kecelakaanlah bagi kaum yang tidak beriman. Kecelakaanlah bagi kaum yang tidak beriman. Ini bermakna ayat ini taubih, yaitu menerangkan buruk, menerangkan apa? Menerangkan terlaknatnya atau dijauhkan dari rahmat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, karena kesudahan mereka adalah kebinasaan, kehancuran. Selesai sudah pembahasan tentang Rasul-Rasul yang diutus. Kemudian Allah menyebut pula kisah berikutnya. Kemudian arsalna, kami utus Musa.
Nabi Musa, wa akhahu, dan saudaranya Harun dan Harun. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, wa sultani mubin, dan dengan sultan yang nyata, ila fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Kami utus Musa dan saudaranya Harun. Apabila Allah mengutus satu orang Rasul, kira-kira cukup atau tidak? Cukup. Karena Allah bersama dengan Rasul itu, meskipun satu orang, Rasul itu akan menang, pasti menang, karena bersama dengan Allah Ta'ala. Tetapi kepada Fir'aun tak cukup satu orang. Sebenarnya cukup satu, tetapi Allah tambahkan lagi satu bersama dengan Nabi Musa, yaitu Nabi Harun, saudaranya Harun, masih hubungan nasab dengan Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira apa hikmahnya? Oh, hikmahnya rupanya adalah Nabi Musa, Allah takdirkan dalam berbicara itu agak ada kekakuan di lidahnya. Sementara Nabi Harun itulah Nabi yang fasih dalam berkata-kata. Nah, untuk menyampaikan hujjah, alasan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun perlu kefasihan, yaitu perlu penyampaian yang terang dan jelas. Maka didampingilah Nabi Musa itu oleh Nabi Harun alaihi salam. Bermakna pesan yang disampaikan kepada Fir'aun jelas? Jelas, karena yang menyampaikannya adalah Nabi Musa sebagai Nabi yang diutus, yang bersama dengannya ada Nabi Harun sebagai yang membantu, yaitu dalam menjelaskan dakwah itu dengan terang, dengan jelas. Kemudian kami utus Musa dan Harun, saudaranya Harun, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Para ulama tafsir menyebutkan ayat-ayat yang dimaksudkan itu adalah mukjizat. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, yang juga sebenarnya diberikan kepada Nabi Harun. Yang mukjizat itu, ayat-ayat itu, yang juga disebut tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat sebagai bukti kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Betul Nabi Musa itu adalah Nabi, Rasul, bukan tukang sihir. Maka beda antara mukjizat, tanda kekuasaan Allah dengan sihir. Maka diadulah oleh Fir'aun. Nabi Musa dipanggil, kemudian juga tukang-tukang sihir di seantero negeri Mesir itu juga dipanggil, dikumpulkan di hadapan orang banyak. Nah, semua kita tahu cerita ini kan. Maka tukang-tukang sihir itu berkata kepada Musa, wahai Musa, kamu yang melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan? Karena tukang sihir melihat di tangan Nabi Musa ada tongkat. Maka Nabi Musa mengatakan, kamulah, kalianlah yang melempar lebih dahulu. Maka tukang-tukang sihir itu melemparkan di tangan-tangan mereka ada tali juga, ada tongkat juga. Maka mereka menyihir mata manusia sehingga dilihat oleh manusia yang dilemparkan itu adalah ular. Tapi sebenarnya bukan, karena itu hanyalah sihir. Sihir membalikkan pandangan. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya. Tongkat itu betul yang berubah menjadi ular. Itu disebut mukjizat. Itu disebut ayat. Ayat mana tanda kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk merubah tongkat menjadi ular. Bukan pandangan manusia yang dibalikkan, tidak. Tongkat itu betul berubah menjadi ular. Dan itu difahami oleh tukang sihir. Jadi ketika tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu menelan tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir. Ketika itu para tukang sihir mengetahui itulah kebenaran, Nabi Musa ini bukan tukang sihir, Nabi Musa inilah seorang Rasul. Kemudian mereka bersujud di hadapan Nabi Musa dan Nabi Harun, bersujud kepada Allah di khalayak ramai, dan tanpa mereka minta izin terlebih dahulu kepada Fir'aun. Maka Fir'aun marah, hei tukang sihir, kamu bersujud sebelum aku memberi izin kepadamu untuk bersujud? Kata para tukang sihir ini, tak perlu izin-izin kamu lah Fir'aun. Ini kaitannya dengan hidayah. Kami dah dapat hidayah, maka amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami telah beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi ayat, apa mana ayat?
tanda kekuasaan Allah. Kalau diberikan kepada Nabi namanya mukjizat. Yang diberikan kepada kita apa namanya? Ini dia alam semesta, ini juga ayat. Coba lihat langit. Nah, ini yang diberikan kepada kita. Langit dijunjungkan ke atas kita, bumi dihamparkan. Ini adalah ayat, namanya ayat kauniyah, ayat alam semesta. Karena alam semesta ini ciptaan Allah, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Coba lihat, air menguap, menggumpal jadi awan, tanda kekuasaan Allah. Kemudian bergerak, siapa yang mendorongnya di atas sana? Allah. Kemudian menurunkannya berupa hujan, siapa yang menurunkannya? Allah. Dengan kadar dan ukuran yang tertentu, ini siapa yang menentukannya? Allah. Maka ada ayat kauniyah namanya, ayat yang ada di alam semesta. Ini yang kita bacanya apa ini? Yang dalam Quran ini? Ayat juga. Ayat mana? Tanda kekuasaan Allah, yaitu berupa firman-Nya yang apabila kita kaji, oh rupanya ini adalah nilai, petunjuk. Ini adalah pedoman. Nah, ini adalah juga ayat. Maka ulama tafsir menyebutkan kalau disebut kata ayat itu menerangkan tentang sesuatu yang mengkagumkan, sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Alam semesta ini ciptaan Allah luar biasa. Ayat Al-Quran luar biasa. Setiap yang luar biasa itu disebut ayat. Ayat. Banyak sifat. Tetapi ada sifat yang luar biasa pada seseorang itu. Itu ayat namanya. Ayatul munafiki salasun. 3 tanda orang munafik. Itu yang luar biasa yang ada pada orang munafik itu. Sifat orang munafik itu banyak, tapi yang 3 itu luar biasa itu. Ada pada orang munafik. Apa yang 3 itu? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila bercakap bohong, luar biasa bohongnya orang munafik ini. Di depan kita lain, di belakang kita lain pula. Mengangguknya sampai ke lutut, rupanya menggeleng sampai ke telinga. Itu orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Bukan main lagi. Insyaallah fasih insyaallah. Tapi lain yang dia sebut, lain pula yang dia tunaikan. Tidak menepati janji. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, khianat. Kita dah beri kepercayaan penuh-penuh, kita dikhianati. Itu sifat orang munafik. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Kalau kepada Nabi Musa ayat-ayat Allah, berarti adalah mukjizat. Berarti apabila mukjizat itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang dahsyat, yang luar biasa pada diri Nabi Musa, kemudian tidak juga beriman kepada Nabi Musa, kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, bermakna Nabi Musa tidaklah dipersalahkan. Yang dipersalahkan siapa? Umat itu. Sekarang yang hari ini hidup ini, mana dia mukjizat Allah yang sampai hari ini masih ada? Kalau mukjizat Nabi Musa dahulu dah tak ada lagi sekarang. Tongkat Nabi Musa masih ada? Tak ada lagi kan? Nabi Musa umpamanya apabila menarik tangannya keluar cahaya umpamanya. Ada sekarang nih, dah tak ada lagi. Mukjizat Allah yang sampai hari ini ada itu terpelihara itu apa? Al-Quran. Meskipun sudah nampak jelas tanda kekuasaan Allah itu adalah Al-Quran di depan mata, tapi banyak juga tidak yang menolak Al-Quran itu. Oh, ramai sekali. Itu yang kita sebutkan tadi. Berapa jumlah manusia di muka bumi pada hari ini? Banyak sekali yang menolak Al-Quran. Padahal mereka ditantang dalam Al-Quran, kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Rasul kami, yaitu Al-Quran, buatlah yang seumpama dengannya. Jangan banyak-banyak sampai 114 surat. Satu surat saja. Pilih surat yang paling pendek.
Inna a'tainakal kautsar umpamanya. Sampai hari ini tak ada yang mampu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kamu tak mampu dan memang kamu tak akan pernah mampu, itu udah mukjizat. Mukjizat itu maknanya melemahkan. Isim fa'il itu mukjizat, melemahkan. Al-Quran ini mukjizat, Al-Quran ini melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan semua manusia. Manusia jadi tidak berdaya kalau mau membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Ini mukjizat. Dan coba lihat kitab suci mana yang dihafal dan hafal. Dihafal dan hafal. Yang muda menghafal, anak-anak hafal. Yang tua-tua pun juga hafal. Ada lagi yang menghafalnya sampai ke terjemahan ayat, sampai ke surat, sampai ke ayat, sampai ke halaman, sampai di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Allahu Akbar. Luar biasa. Umurnya masih kecil, hanya baru belasan tahun. Mukjizat. Ini adalah mukjizat. Masih banyak lagi mukjizat Al-Quran. Ya, kepada Nabi Musa dahulu juga diberikan mukjizat. Kalau Nabi Musa apa saja? Sebagai mengulang kaji ini, tongkat ya sudah, kemudian kemarau panjang, kemudian Nabi Musa berdoa, kemudian ada kutu, ada kata, ada darah, ada apa lagi, ada taufan, sampai kepada laut dibelah, kemudian berbagai macam mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa sultanim mubin, dan sultan yang nyata. Sultan yang nyata yang dimaksudkan sebenarnya adalah mukjizat juga. Ulama tafsir menyebutkan ini adalah penyebutan yang lebih khusus, yaitu penyebutan untuk menerangkan sultan. Sultan itu maknanya yang berkuasa, yang kuasanya itu bisa melemahkan, mengalahkan. Maka sultan disebut sultan. Di Riau ini ada sultan kan? Sultan apa? Sultan Syarif Qasim. Mengapa sultan disebut sultan? Karena punya kekuatan mengalahkan. Maka tidak ada siapa yang berdaya di hadapan sultan. Semua rakyat jelata, semua berada di bawah kekuasaan sultan. Kalau berdebat, apa yang bisa mengalahkan lawan debat itu? Alasan. Maka alasan itu disebut sultan. Maka sultan itu alasan. Jadi oleh ulama tafsir, sultan yaitu yang mengalahkan, yaitu alasan. Kalau kita punya alasan dan alasan kita itu kuat, maka orang yang berdebat, yang berselisih dengan kita akan menerima, ya, pandangan bapak yang benar. Berarti memiliki hujjah atau memiliki sultan. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, apabila disebut mukjizat tadi sebagai sultan, berdaya tukang sihir di hadapan Nabi Musa? Tidak. Maka mukjizat Nabi Musa itu disebut sultan, yaitu yang mengalahkan, yang membuat musuh tidak berdaya. Berdaya Fir'aun di hadapan mukjizat Nabi Musa, laut terbelah? Tidak. Untuk menyelamatkan diri pun tidak. Tidak. Dulu ada orang yang tenggelam karena dihanyutkan oleh tsunami umpamanya. Ada tenggelam, ada yang mati tenggelam, tapi ada juga yang selamat sampai hanyut sampai ke seberang sana, sampai ke Malaysia sana. Masih ada yang selamat. Tetapi Fir'aun dan pemukanya ada yang selamat? Tak ada. Fir'aunnya selamat juga, tetapi Allah menyelamatkan jasadnya untuk dijadikan pelajaran. Dia tetap mati tenggelam, mati dalam keadaan kufur, tetapi jasadnya itu dijadikan pelajaran hingga ke akhir zaman. Jadi kalau mau menemui Fir'aun sekarang bisa. Pergilah ke Mesir, masuk ke museum, di sana Fir'aun tertelentang. Itulah dia Fir'aun. Tapi jangan berdoa pula di situ. Jadikan pelajaran. Ini dia orang yang sombong dahulu. Rupanya kesudahannya adalah ini dia, mati hina. Tak ada orang yang mendoakannya hingga ke hari ini. Bahkan orang menjadikannya sebagai pelajaran.
ila fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Apakah kepada pengikutnya saja yang pembesar-pembesar? Tidak, kepada semua rakyat Mesir juga. Tapi mengapa Fir'aun dan pengikutnya saya disebut? Karena rakyat jelata itu ikut kepada Fir'aun dan pembesar. Biasanya begitu. Nah, kita ini berapa jumlah negeri kita ini? Nah, 280 juta umpamanya. Yang banyak itu, yang ratusan juta itu mengikut kepada pemimpin yang utama dan pembesar-pembesar. Yang lain itu, nah ketika menyebut yang besar itu saja, pembesar itu bermakna termasuklah kepada rakyat jelata sekali. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya, termasuk rakyat jelata, tapi malangnya mereka fastakbaru, mereka menyombongkan diri, wa kanu qauman alin, menyombongkan diri, tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Qauman alin, angkuh, kami pula yang akan mengikuti Musa. Musa itu siapa? Kami siapa? Kami ini orang tempatan di negeri Mesir. Musa itu pendatang di sini. Karena Nabi Musa adalah dari kalangan Bani Israel. Awalnya dahulu adalah dari Nabi Yusuf yang dari Palestina dibawa, kemudian dibeli oleh Raja Mesir, kemudian menetap di negeri Mesir. Kemudian Nabi Yusuf membawa ahli keluarganya, kemudian beranak pinak, maka ramailah Bani Israel di negeri Mesir. Nah, ini perkataan angkuh dan sombong Fir'aun dan pemuka-pemukanya dan juga rakyatnya sekali. Faqalu, mereka berkata, anu'minu li basyaraini mithlina, apakah kami akan beriman kepada dua orang yang sama saja bentuknya dengan kami ini, wa qaumuhum lana abidin, dan bukan hanya mereka berdua, kaum mereka berdua ini Bani Israel adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada kami, pekerja-pekerja kasar kami. Pekerja kasar, buruh kasar Fir'aun itu adalah Bani Israel. Itu yang membuat piramid itu adalah kebanyakannya buruh kasar dari kalangan Bani Israel, dipekerjakan, kalau tidak dibunuh. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin, mereka mendustakan, mereka Fir'aun dan pemuka-pemukanya dan masyarakat Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun itu mendustakan Nabi Musa dan Nabi Harun. Akibatnya apa? Fakanu minal muhlakin, termasuklah mereka ke dalam golongan orang-orang yang dibinasakan. Binasa mereka dengan tenggelam di lautan. Tersisa satu pun tak tersisa. Lalu siapa yang selamat? Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Nah, risalah yang kedua, pengutusan yang kedua Nabi Musa, walaqad ataina Musal kitab, dan telah kami berikan kepada Musa kitab suci Taurat, la'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Kitab suci Taurat yang diterima itu disampaikan kepada Bani Israel, dijadikan sebagai syariat, ada perintah, ada larangan dalamnya, ada petunjuk yang mesti diikuti, dan mudah-mudahan mereka itu mau mengikuti petunjuk tersebut. Tapi buktinya, kenyataannya, rupanya mereka membuang kitab suci Taurat itu. Maka jangan tiru sifat Bani Israel. Kitab suci sudah diterima, kemudian membuangnya ke belakang. Fanabadhuhu wara'a dhuhuri, membuang ke belakang. Mengapa tidak disebut membuang ke depan? Kalau membuang ke depan masih ada menghormati kitab suci. Tapi kalau membuang ke belakang, sama sekali tidak menghormati kitab suci. Maknanya tidak mau mengamalkan kandungan kitab suci. Mengapa tidak mau mengamalkan kandungan kitab suci? Nah, ini kembali lagi ke kajian sebelum ini. Karena tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Maka dapat peluang setelah meninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka rubah kitab suci itu. Yang sesuai mereka biarkan, yang tak sesuai mereka ganti, mereka tulis kembali dengan tangan mereka. Maka Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, celakalah
orang yang telah menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal dari diri mereka sendiri. Celakalah apa-apa yang mereka usahakan. Siapa tahu mana ayatnya ini? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal mereka tulis sendiri. Mengapa mereka tulis sendiri? Karena tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Sekarang adakah manusia yang mampu untuk menulis Al-Quran kembali sesuai dengan kehendak mereka? Tidak. Apa sebab? Quran Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memeliharanya. Ditasihlah Al-Quran setiap kali dicetak. Satu saja huruf yang tertinggal cepat diketahui oleh para ulama. Karena Al-Quran itu bukan hanya yang tertulis di mushaf, Al-Quran itu juga yang tersimpan di dalam dada hufaz Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Disinilah kita beruntung pada hari ini, karena firman Allah itu tidak dapat dirubah lagi. Dan inilah kitab petunjuk, dan inilah satu-satunya kitab petunjuk yang ada pada hari ini. Yang dulu diturunkan pada Nabi Musa sudah dirubah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.